Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Rego 4 yang akan memaparkan sebuah makalah yang bertemakan perkembangan jiwa keberagamaan pada orang dewasa dan lansia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah pendahuluan. Manusia itu mempunyai beberapa potensi yang untuk berkembang. Salah satunya potensi keanekaragaman, perkembangan perkembangan kehidupan beragama terkadang memerlukan bantuan orang lain agar kehidupan beragama dapat berkembang dengan baik. Jika kita hidup dengan kesendirian, itu tidak akan adanya perkembangan yang sangat signifikan atau yang akan bertahap. Tetapi kita sedang bekerja sama orang lain, membantu, saling membahu, bergotong royong, itu akan kelihatan perkembangan kehidupan beragamanya. Nah, salah diantaranya itu ada rumusan masalah. Yang ke satu itu klasifikasi kebutuhan, apa saja yang akan dibutuhkan oleh manusia itu. Dan kedua, bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Sikap orang dewasa itu menyikapi dalam keberagamaan itu seperti apa, apakah secara radikalisme atau bagaimana gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu klasifikasi kebutuhan. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan mempresentasikan, akan membahas macam-macam kebutuhan. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang mana menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitasnya dan menjadi alasan bagi setiap individu untuk berusaha. Yang mana Dr. Anders Gerson beliau mengungkapkan dalam bukunya yaitu Psikologis Kriminal bahwasanya kebutuhan itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah kebutuhan individual dan yang kedua adalah kebutuhan sosial. Yang mana kebutuhan individual itu terdiri dari satu, homeostatis, yaitu kebutuhan yang dituntut tubuh dalam proses penyesuaian diri dan lingkungan. Yang kedua adalah regulasi temperatur, yaitu penyesuaian tubuh dalam usaha mengatasi kebutuhan akan perubahan temperatur badan. Yang ketiga, tidur. Tidur adalah merupakan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi. Karena jika kita tidak tidur, maka akan mengalami gejala halusinasi. Yang keempat adalah lapar. Lapar adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi untuk membangkitkan energi tubuh kita sebagai organisme, dan lapar akan menyebabkan jikalau kita tidak lapar atau tidak makan, maka akan menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Dan yang kelima, kebutuhan individual yang kelima adalah seks. Karena seks merupakan kebutuhan sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan mempertahankan jenis. Dan klasifikasi yang kedua adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu manusia tidak disebabkan pengaruh yang datang dari luar, maksudnya stimulus seperti layaknya pada binatang. Maka kebutuhan itu bukan semata-mata kebutuhan biologis saja, melainkan juga kebutuhan rohaniah, yang mana Wilford bentuk kebutuhan itu menurut Wilford terdiri dari tiga. Yang satu adalah pujian dan hinaan. Karya manusia normal itu membutuhkan pujian dan hinaan. Yang mana kedua unsur ini menurut Wilford merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan sistem moral manusia. Dan yang kedua, kekuasaan. Dan mengalah Albert Adler mengatakan bahwa secara naluriah manusia itu ingin berkuasa. Dan yang ketiga adalah pergaulan
kebutuhan yang mana itu mendorong manusia untuk hidup dan bergaul sebagai homo socius atau makhluk bermasyarakat, dan zoon politikus yaitu makhluk yang berorganisasi. Demikian yang dapat saya uraikan, dan selanjutnya akan diuraikan dengan pemateri yang ketiga yaitu yang kedua yaitu Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap keberagaman pada orang dewasa. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja. Pada periode ini biasanya manusia sudah mampu mapan secara psikologis. Dari segi perkembangan jiwa keagamaan pada usia ini belum banyak diungkapkan oleh para ahli. Pada umumnya, yang banyak dibahas secara fisik dalam bentuk pertumbuhan keterampilan pada masa itu, dan umumnya mereka sudah meninggalkan bangku pendidikan. Setelah menginjak usia dewasa, terlihat ada kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa menilai yang dipilihnya berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai. Elizabeth Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya antara 20 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madin. Ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi yang sosial antara lain masa bimbingan dan pengarahan dalam dirinya yang memerlukan bantuan orang lain agar dirinya mampu berkembang secara optimal, diantaranya melalui jasa konseling. Sedangkan agama, bentuk pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan makhluk yang harus dipatuhi. Kekuatan gaib itu menguasai manusia dan mempengaruhi perbuatan manusia. Agama dapat juga berarti ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui perantara para utusannya. Jiwa keagamaan yang termasuk ke dalam aspek rohani akan sangat tergantung pada perkembangan aspek fisik. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kesehatan fisik akan mempengaruhi kesehatan mental. Pada ahli psikologi, perkembangan membagi perkembangan manusia berdasarkan usia yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap. Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu satu periode di mana seorang telah beranjak jauh daripada periode terdahulu. Masa ini dimulai dari umur 60 sampai meninggal atau sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Silakan. Mana tadi dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya manusia tidak lepas daripada kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan yang primer ataupun kebutuhan sekunder dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk manusia yaitu kebutuhan manusia akan agama. Manusia adalah makhluk yang religius yang dianugerahi ajaran-ajaran yang dipercayainya. Ajaran tersebut akan ada apabila didapatkan bimbingan daripada utusan. Manusia akan mendapatkan pelajaran agama dari orang tua, guru agama, dan orang-orang yang mengerti akan agama. Karena itu, wajib memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang dan tempat mengadu. Keberagamaan pada orang dewasa dibutuhkan karena manusia tidak lepas daripada sifat kerohanian
atau manusia mempunyai rohani hati yang mana tidak lepas daripada sebuah ajaran yang mana bisa mengatur, membimbing rohani tersebut kepada jalan yang benar. Untuk itu selanjutnya akan dijelaskan materi yang selanjutnya oleh rekan saya yaitu Johar Makhluk.